welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku lagi ada di studio Luse Studio gitu. Jadi diundang untuk buat video talk show gitu. Jadi seperti apa videonya, jangan lupa kalian subscribe di YouTube Lian Mirzani, follow Instagram aku yang _Mirzani, dan share video ini ke teman-teman kalian dan aktifkan tanda lonceng agar kalian update terus video aku. Yuk, seperti apa kegiatannya? Aduh, heboh ya. Saya minta ada karpet merah. Ya, ada cuma kayak. Bikin malu, geng. Aku mau lihat studionya kayak apa dong. Ini ruang apa ini? Ini ruang. Itu suaminya siapa itu? Suami saya ada di situ. Tiba-tiba ini tempat Ruangan apa ini? meeting. Oh, ruangan Kita ada TV buat review klien. Situ Mumpung lagi corona, ini jadi ruang buat ini. fasilitasnya ada mobil wedding klien itu. Ini udah punya ini studio. Sebenarnya ini studio kita nih semua ini. Cuma kalau kita mau pre-wedding ini kita kondisikan. Kita dekor lagi. Jadi langsung dekor-dekor. Oh, Jadi kita nggak ada yang studio yang apa sih namanya? Pasti gitu nggak? oh, langsung nggak berubah-berubah. Ya, Jadi kalau misalnya studio sulap sih, studio sulap. Terus ini ada berapa orang satu tim? Berapa? kita ada 8, Satu hari berapa tempat? tergantung permintaan. Kadang ada 3, 4. Walking Luse Studio. Ini apa ini? Oh, ini ruangan apa ini? Ya ampun, aku pakai sendal orang kaya ya, Wak. Orang kaya, Wak. Ya ampun. kita kerja. Ini jadwal. Ya, jadwal. Ini laptopnya satu orang pegang satu. Ya, masing-masing Oh, ada tes juga. ruang manja. Ini ruang santai. Biasanya tempat anak-anak main PS. Yang tidur di sini siapa? Tidak ada. Ini kalau malam kosong. Yang foto satu-satu nih. Itu apa tuh itu? Penghargaan piagam penghargaan. Ah, ini kemarin menang Piala Presiden. Oh, Singkawang yo, yang Singkawang semua. Kakak sini nak. Betul lah. Nya, Om Rian nah, ingat nak. Betul lah. Sini lah, duduk lah. Jadi, aku nggak tahu apa yang mau Luse kerjakan sama aku. Yang pasti kemarin itu aku dapat undangan via WhatsApp. Jadi aku ketawa aja, ini siapa adminnya ini pakai undangan segala. Nah. Jawa-Jawa sih. Ini adminnya coy. Ini Jawa ngundang itu kayak resmi banget. Oh, aduh. Terus aku, oh ini endorse ya. Kita kirimin. Dari Tegal itu. Tadi katanya apa Rin? Aku ready. HP lo. Alah, tolong banyak susu lagi dulu ya. Oke, kamera. Halo. Halo. Hai. Ini bahasa Pontianak atau bahasa Singkawan nih? Bahasa Indonesia. Oh, Indonesia. Oke. Nanti kita mulai dari personalnya Mbak Dian dulu. Boleh nggak? Kenalkan Mbak Dian. Oh gitu ya. Oke. Ya, Lian Mirzani, nama lengkap. Jadi jangan nanya-nanya Mirzani itu dari mana, karena kemarin itu banyak sekali Kak Lian ini adiknya si ini Mirzani gitu. Jadi Mirzani itu sebenarnya cuma nama panggung. Namanya Lian Mirzani. Mirzani itu nama suami. Umur 33 tahun, MUA sejak 6 tahun yang lalu. 33 ya? Semua lewat ya, Pak. Mohon maaf, selama ini saya ngakunya 25 tahun. Aku ini kan tipe orang yang butuh duit, ya iyalah, semua pasti butuh duit lah ya. Enggak, maksudnya aku ini orangnya yang hardworking. Jadi maksudnya yang nggak bisa diem. Jadi sebelum makeup itu sebenarnya udah banyak dikerjain.
Aku tuh basicnya dulu memang usaha, pernah punya toko baju kayak butik-butik kecil gitu. Terus butik tapi aku coba jualan kerudung kayak butik-butik kerudung gitu, tapi masih di rumah. Terus aku ngerasa hasilnya masih belum cukup nih gitu. Aku coba lagi apa dulu ya? Jualan soto. Pernah jualan soto 3 bulan. Bangun jam 3 subuh, terus jualan kue lapis pernah. Jadi memang orangnya tuh yang produktif. Jadi aku tuh orangnya nggak bisa diam. Nah, kebetulan pas waktu itu make up, ada iparku nikah, aku tuh dandan sendiri. Itu 2014. Terus banyak yang bilang ini make upnya bagus nih gitu. Terus promosi lewat BBM. Gini, karena banyak yang bilang ih make upnya bagus ya gitu. Ide nih, keluar ide. Apa aja ya gitu. Akhirnya make up lewat BBM. Zaman dulu masih BBM kan. Nah, promosi. Terus hasilnya juga lumayan. Kalau dibilang hobi make up enggak. Aku tidak terlalu hobi make up, tapi aku melihat ini peluangnya besar. Kemudian aku mulai mencintai pekerjaan. Throwback dulu zaman SMP itu tuh memang ternyata aku tuh pernah beberapa kali make upin orang, dan hasilnya waktu itu di umur yang masih belasan tahun tuh udah bagus. Cuman tidak disadari. Dulu pernah ikut orang juga make up Pagarayu 2006, dulu pernah make upin wisuda gitu. Kita tuh nggak sadar, mungkin kalau kata orang punya bakat, punya skill. Nah, kemudian ditekuni lagi. Tempat kerja di mana gitu? Oh ya, dulu aku pernah kerja di optik, di salah satu optik dulu kan. Pernah ketemu di optik ya, Wak, dulu. Terus pernah jadi broker di perusahaan Tialang. Oh ya, jadi aku dulu pernah karyawan optik 6 tahun ya. Oke. Broker nih menarik nih. Iya, broker, Wak. Dan saham ya dulu ya. Saham, nasabah itu Wak, pernah. Kolek semua. Nasabah kolek, aku kolek gak. Pas mulai terjunnya awal-awal itu kan cuma make upin gratis, Rip. Jadi ada teman-teman make upin tuh aku tiap hari make upin gratis gitu kan. Terus modal make upnya itu modal make up hantaran nikah. Jadi kalau kita nikah kan dapat make up lengkap tuh. Nah, itu tuh modalnya pakai itu. Terus pernah ikut workshop, nggak salah dulu siapa ya pernah gitu. Aku tuh juara 1. Maksudnya best make up, bukan juara 1, kayak best make up gitu tuh. Langsung suami kasih ide, udahlah mending make up aja kamu tuh gitu. Kalau kamu senang udah kamu belajar aja gitu. Akhirnya aku pergi ke Jogja belajar 2 minggu waktu itu. Belajar adat. Jadi kayak pakai Jawa tuh yang pakai paes-paes, belajar sanggul. Pertama make up itu up to date. Iya kan? Kalau make up itu kan setiap tahun, jadi kan trennya itu apa? Berbeda-beda gitu. Kita lihat lah beberapa zaman kalian itu. Sekarang nengoknya kayak apa aja kan? Dulu tuh udah cantik nih. Dulu tuh udah pokoknya cantik. Tapi begitu kita lihat waktu sekarang ya, kok gini gitu loh. Jadi makanya kalau bisa tuh memang setiap 1 tahun sekali itu harus upgrade make up. Skill dan make up. Upgrade skill dan make up. Kayak dulu kan, mungkin dulu musimnya alis-alis bold, alis-alis yang padat kayak ulet hitam pekat gitu kan. Nah, sekarang tuh udah yang mulai ada dulu halusnya lagi alis-alis pekat yang kayak gitu-gitulah. Apa sih mungkin boleh gak ceritakan misalnya suka dukanya? Aku berbagi pengalaman sedikit. Belum lama, kejadiannya tahun lalu itu aku pernah make up di kondisi yang susah cari melati segar. Melati segar itu kan harus yang benar-benar segar gitu kan. Cuma waktu itu pas lagi Imlek kesusahan, akhirnya pesan dari Jakarta, pokoknya udah datang nih melati. Ternyata yang namanya benda hidup, melati itu kan hidup kan, udah kuning di saat masih dipakai pengantinnya gitu. Kadang-kadang kan itu memang ada yang tahan, ada yang enggak. Pernah sampai dimarahin habis-habisan sama klien. Adalah itu kita harus lantai. Saya keren, cuma kita gemuk kayaknya. Kita ini gemuk-gemuk. Pernah di ya pokoknya tuh yang aduh ini orang. Padahal kita tuh udah I do my best gitu loh. Kalau mungkin masih ada kesalahan mohon dimaklumi lah gitu. Itu yang benar-benar dimarah aku sampai dipanggil. Terus ini juga kalau make up itu kan kadang-kadang kita yang namanya make up itu kan sama dengan menggambar. Kita kalau menggambar
kanvasnya bagus, gambarnya bagus, bener kan? Jadi kadang-kadang ada beberapa kulit orang yang contohnya udah kita pakai foundation yang sekarang yang udah lagi kayak bakar-bakar apa gitu, kayak bakar di asap di apa gitu kan, biar dia tetap on gitu. Tapi masih ada yang longsor kayak gitu-gitu. Walaupun pengantinnya sendiri paham nih dengan kulit dia gitu, tapi kita tuh ada merasa ketidakpuasan gitu. Apa paling awal tuh jam berapa? Setengah 2 pagi ya. Itu kalau udah sama WO, IO, Kak jam sekian. Dek masuk, Mandi gak tuh? Enggak. Setengah 2 tuh udah bangun, enggak mandi, sikat gigi, cuci muka, parfum, banyak-banyak. Suami support sekali. Kalau suami tuh lebih yang dia tuh tergantung aku. Kalau aku semangat, dia pun semangat. Kalau aku menyenangi, ya dia senang juga. Pokoknya dia mendukung apapun yang aku lakukan. Selagi itu masih positif, tidak masalah. Untuk dukungan ya, beliin alat make up lah waktu awal-awal. Pertama kali alat make up yang dibelikan dia apa? Oh enggak, jadi suamiku tuh pernah dia pergi ke Jakarta gitu, terus tiba-tiba telepon. Pas waktu itu dia ada urusan kantor, terus dia nelfon, sayang aku lagi di ini, kamu nggak titip make up? Kayak gitu kan. Aku agak-agak jengkel tiba-tiba, misalnya pas dia lagi di Pontianak, soalnya di make up terus gitu. Oh iya, ada. Sebenarnya sih bukan ngomel itu sih, cuman kan suami long distance, aku tidak bisa. Pokoknya tuh suami kan pulangnya weekend, terus dia pulangnya tuh Jumat malam. Nah Sabtu subuh tuh aku tuh udah turun gitu, jadi jarang ketemu. Kalau turunnya subuh terus ya mulai sering make up lagi gitu. Paling cuma gitu ya sih, tapi selebihnya enggak yang terlalu kayak gitu. Kalau aku tuh justru suka ya, karena banyak sekali MUA muda loh, ada yang masih 18-19 tahunan, dia udah yang giat sekali gitu loh, berkarya. Kalau aku sih makeup ini aku anggap karya, jadi memang kita tuh harus menciptakan art seni gitu ya di usia yang kayak gitu. Ya suka sekali lah, maksudnya nggak nyangka gitu. Kalau dulu kan masih bisa dihitung dengan jari kan, zaman dulu. Sekarang tuh udah yang 18-19 tahun tuh udah terima job wedding, masih kecil-kecil, terus ambil makeup wisuda kayak gitu, ya oke lah. Sangat-sangat apresiasi lah. Jadi Berry ini memang dibilang temen, udah kayak adik, udah kayak saudara sendiri, sering bertukar pikiran tentang makeup. Dan juga Berry ini yang aku tuh salut sekali, dia paling menguasai segala jenis adat maksudnya tuh pengantin adat gitu. Jadi kita pokoknya lebih sering sharing lah, tukar bagi job juga. Kalau Berry itu Berry kasih aku, kalau aku itu aku juga kasih Berry. Terima kasih sekali, semoga kita tetap laris manis sampai 20-30 tahun mendatang. Berry, I love you. Ya, pernah nggak dibayar. Berapa kali nggak dibayar Kak? Enggak, maksudnya adalah satu, mungkin ada yang enggak dibayar karena dia ketemu tapi kayak itu mungkin apa gitu atau yang itu gitu. Belum tahu. Kalau orang pengantin kan kalau kecewanya ngomongnya langsung ke kita kan gampang kan, enak. Kalau kita pun ya apalah nih sampai biar saya nih dimaafin gitu kan, enggak. Bisa jadi dia mungkin kecewa tapi ngomongnya ke orang kan, kita nggak tahu. Digibahkan ya? Digibahkan, jangan gibahin aku ya. Menurut Mbak Lian, bagaimana sih dengan klien yang suka banyak atau banyak requestnya? Oke. Alhamdulillah, kalau aku sekarang ini udah jarang dapet yang agak rewel. Paling biasanya ditanya mau soft atau bold, lipstiknya mau warna apa, biasanya gitu. Kalau menurut aku, biasanya pengantin yang request pengennya ini pengennya itu kadang-kadang kurang percaya. Kalau menurut aku karena kurangnya percaya dia dengan kerja kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita ini meyakinkan dia gitu. Maunya apa nih Mbak gitu, kita ikutin dari awal ya itulah, jangan rewel-rewel lah kan. Kalian kalau misalkan mau booking udah tahu passion makeup kita di mana kan, ini pasti kita kayak gini. Jangan makeup sama kita requestnya makeup artis lain, nah itu bisa ngamuk aku tuh, jangan ya, jangan. Terus nanyakan
teknis. Kalau misalkan mereka nih acaranya 1 hari nih, akad selesainya jam berapa, mau ke resepsi butuh prepare-nya berapa jam, kayak gitu. Terus masalah biaya penambahan, misalkan kalau dia mau tambah melati, tambahnya sekian. Terus minta, ya lebih ke teknis sih. Mereka, Mbak, nanti ada orang nggak make upin mamanya, ada yang datang ke rumah mama mertuanya nggak, kayak gitu. Kak Dewi ini kan pasti aku punya karakter kan. Apa sih hubungan Nah karakter gitu? itulah, sampai sekarang ya, saya nggak tahu karakter make up kalian apa nih. Bolka, soka. Kalau aku sih tergantung gini loh. Kadang-kadang kita kalau make up terlalu idealis juga nggak boleh. Pertama kita ngikutin struktur wajah, karena make up tidak semua orang bisa di make upin bold dan tidak semua orang bisa di make upin soft. Kalau aku tuh gitu. Jadi kalau aku tuh lebih fleksibel. Mau terlalu idealis pun jangan. Kita harus mengikuti si klien itu sendiri. Jadi dulu kita sering konsul gitu, ternyata yang dikirimin fotonya pakai filter yang 1600 kali yang jerawat. Iya pernah. Dulu tapi begitu udah ketemu kok jerawatnya banyak gitu kan. Yuk kak, tapi pengantinnya jujur, yuk kak itu kan fotonya pakai beauty plus kayak gitu-gitu. Cuman sekarang udah enggak. Makanya kita sering edukasi kalau pengantin itu kalau jarang ketemu kirim foto tapi barfest. Sering sekali, boleh tanya klien-klien kirim foto barefaced ya kalau yang belum pernah ketemu. Terus dia tuh tetap konsul, Kak Lian aku ini nih jerawatan nih atau aku scars nih, gimana nih kayak gitu. Pernah kok, tapi enggak yang sampai berubah-berubah amat deh foto sama aslinya. Kalau dulu ya kok sekarang udah foto tanpa make up ya yang terbaru tanpa filter. Karena biar untuk mempelajari ini anaknya mukanya diapain nih. Sebenarnya nih klien ya kalau mau make up itu lebih bagus sekali ada tes make up. Tes make up itu sangat berguna sekali untuk kita untuk memastikan ini wajahnya. Itu ada di semua paket kalian? Tidak. Itu masalahnya. Tapi kalau ada yang mau bisa. Tapi ke rumah. Rumah. Gratis? Iya. Di corona nih wah. Sama, dompet kita juga corona. Kalau yang asap rokok itu, setahu aku itu Sembogo Cahyo. Jadi Sembogo Cahyo itu memang dikhususkan untuk pengantin Jawa yang pakai paes-paes kayak gitu dan dikerjakan oleh dukun paes dulu. Dulu itu hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang keraton gitu. Tapi biasanya kan dukun paes itu tidak semua turunan dia pun memilih jadi dukun paes kan. Akhirnya dia ngajarkan ke perias lain kayak gitu. Itu sih tergantung kepercayaan. Itu jatuhnya di dukun berarti? Dukun, bahasanya sih dukun, apa sih kalau kita dari dukun make up ya? Kayak nenek-nenek gitu lah. Terus ya, aku nih pernah pengalaman kan, Bugis kalau nggak salah orang Bugis ya, itu kan adatnya kan kental sekali. Jadi aku tuh pernah make up, tiba-tiba tuh udah dikasih 1 baskom, beras, berete, kelapa, pisang, kue, gula, garam, kopi. Masa nak bawa balik ya? Rupanya boleh dibawa balik. Ini boleh dong. Kak itu buat kakak ya kayak gitu. Hati kakak itu seperti sajen. Ya aku kemarin pernah make upin pengantin kesurupan loh. Itu gimana ceritanya? Nah, gimana cerita boleh itu ceritanya? Ini aku cerita ya. Jadi ini kalau si Taya nonton ini, ownernya Taya MS Butik. Jadi dia itu make up pertama tuh lagi yang suka-suka gitu, yang happy make upin ketawa hari-hari. Terus nah kejadiannya itu dia kan pakai melati. Melati itu tuh datangnya bagus ya. Melati itu datangnya ke rumah tuh bagus. Begitu dibuka mau make upin itu kuning busuk. Jadi aku tuh masih si melatinya gitu. Seumur merias melati nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah sampai yang kuning kayak gitu. Lebih parah dari yang waktu itu aku dimarahin orang gara-gara melatinya busuk kan. Terus tiba-tiba tuh dia mana gitu. Kayak gitu-gitu. Terus kaki dia kan gini. Kok buka kaki aku nih? Kayak gitu-gitu. Boleh lihat ke kamera matanya gimana? Kok buka kaki aku? Kayak di luar kendali kayak gitu. Terus aku nggak boleh lo pakai ini gitu.
bolak-balik ke WC. Pokoknya dia kesurupan. Dan dia tidak sadar, itu di luar kendali. Dia sepanjang jalan hari, sepanjang jalan kenangan dia pelototin aku gitu. Dia kesurupan. Nah, terus banyak yang bilang katanya, ini masih katanya, kalau ada adat Bugis itu harus ada acara buang-buang ya. Oh iya. Dan dia tuh memang nggak pernah pakai adat kayak gitu. Jadi kesurupan sampai adik-adiknya pun kesurupan sampai kesilat-silat katanya. Itu pengalaman baru pertama kali itu sih. Aku sih suka, jangan kalau pengantin kesurupan kamu apa, cuman kasihan sama pengantin. Aku nggak boleh pakai ini loh. Aku ini didorong-dorong kayak gitu-gitu. Ya seru lah pokoknya. Kayak misalnya dijutekin sama mak pengantin, mamanya yang nikah lu pernah nggak? Kok jangan yang kacang rias tuh? Ada aku balik ke kau. Aku langsung terus kata pengantin, diambil hati gitu. Oh enggak, tak coba bukannya di Power Rangers tapi prestasi enggak lah. Kalau aku tuh orangnya yang tidak terlalu berambisi, yang penting orang masih senang dengan hasil karyaku, orang masih percaya dengan kerjaku, tiap minggu turun terus itu udah yang alhamdulillah sekali. Nggak ada yang makeup itu yang kayak makeup ibu wakil, ibu wagub, ibu bupati, itu yang paling berkesan lah. Soalnya kan mereka mempercayakan kita nih di antara banyak-banyak makeup itu ke mereka. Kau pertama kali megang kepala pejabat itu Ya gimana? grogi Wak, biasa kan kita megangnya gini, megang kepala orang. Si ibu wagub ini enak mungkin kan? Jadi dipegang lehernya, cuma Bu misi ya Bu, waktu baru pertama kali. Terus ya 2-3 kali gitu sering. Kita putar ya. Mereka yang mana lagi? Pernah dibilang sepo gak enak, ya Allah masuk rumahnya. Ini gak lihat semua. Gitu. Allah masalah. Gitu Wak. Kapunya begini gitu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu yang pernah aku make upin itu apa ya, manut gitu loh, maksudnya make upin sesuai apa yang maksudnya semaksimal Mbak Lian bisa kayak gitu. Aku tuh pengen buka kayak akademi gitu, mau bikin sekolah make up gitu dan terus buat galeri, pakai apa, ada pakaiannya gitu. Itu sih yang belum kesampaian, someday insyaallah kita doain. Amin. Kan weekend tuh, suami kan datang. Pernah nggak sih agak sebelum make up tuh jadi boosternya Bah? Treatment khusus mungkin yang support dari suami beda. Aku pengen gitu. Entah. Suamiku tuh, aduh, masya Allah pengertian sekali. Kadang-kadang dia pun, kalau aku turun makeup itu subuh jam 3 dia pun baru sampai kan. Oh gitu. Jadi dia kadang-kadang aku turun tuh dia tuh nggak bangun. Makanya kadang-kadang, ya ampun make up lagi, nggak ada lah yang bikinin aku kopi tiap pagi nih. Iya sayang, sabar ya sayang. Paling nanti malam kita nonton ya sayang. Gitu. Jadi kamu nak. Aku berharapnya ada gitu. Jadi lucu. Nggak ada Wak. Mau kalau ada yang mau. Tapi kemarin Ada nggak sisi yang terus? kemarin aku tahun lalu itu aku ada giveaway. Jadi untuk penghafal surah Ar-Rahman, aku make up gratisin 3 orang. Maksudnya dia pengen belajar, pengen jadi Pengen make up. Boleh kalau ada yang mau. Dengan senang hati. Hafiz Quran yang anak panti ya. Kalau make up gratis mungkin Rip. Kayak kemarin kan, aduh kalau giveaway nyebutkan apa, ngetek ini kan kayaknya udah biasa kan. Makanya kemarin aku buka giveaway penghafal surah Ar-Rahman. Aku pilih 3 orang, jadi dia tuh diituin lagi, ada mudabirnya, ngaji gitu, ada kalau nggak salah aku pilih 10 orang, tapi ternyata bacaannya masih kurang. Jadi aku pilih 3. Buat teman-teman yang baru terjun menjadi MUA, bersainglah secara sehat, tidak boleh saling menjatuhkan,
ketiga, kalau mau belajar kalau mau make up, misalkan baru-baru belajar nih, jangan nunggu ada job gitu, karena sekarang zaman digital. Zaman digital itu kita memasarkan segala sesuatunya, memajang jualan kita di sosial media. Jadi kalau kita mau make up itu jangan nunggu ada job. Make upin teman-teman kalian, jangan tarik duitnya, jangan. Karena dulu aku kayak gitu, make upin gratis tapi upload semua di Instagram atau di Facebook, di sosial media, seolah-olah kita ini udah, maksudnya gini, orang tuh kan pasti kan langsung, oh ini dia memang make upin orang nih gitu, ini udah banyak apa yang di make upin kayak gitu. Terus jangan terlalu fokus sama produk. Produk itu hanya sebagai pendukung, bukan berarti ini produknya bagus, make upnya bagus, enggak. Yang nomor satu itu skill. 1 skill, 2 attitude, 3 produk. Jadi produk itu nomor kesekian. Jadi MUA itu skill, attitude, produk. Karena kalau kita skill bagus, attitude-nya jelek, orang malas booking, ya kan? Kalau skillnya nggak bagus, attitude-nya bagus, percuma juga, ya kan? Jadi kalau produk itu nomor sekian lah. Produk itu hanya pendukung. Soalnya kalau aku kalau aku ngajarin make up, kan ngajarin nih, ini begini ya. Kebanyakan murid-murid itu lebih fokus sama produknya, bukan dari cara aku nge-apply make upnya gitu. Jadi itu harus mindsetnya harus dirubah bahwa skill itu tetap nomor 1. Jadi ini alhamdulillah ya ada yang nanya, Rif, terima kasih sekali. Karena banyak sekali yang bilang kalian itu make upnya nggak mau di rumah. Mau. Sekarang kalau udah ternyata memang orangnya memang harus make up di rumah, kita bisa apa gitu. Tapi kalau disuruh milih, lebih enak di hotel. Pertama ya itu tadi lah, tenang, enggak riuh, dingin juga. Kalau dingin atau enggaknya itu lebih kasihan ke pengantinnya, dia kan lagi make up dengan baju-baju tebal, otomatis kan butuh cuaca yang dingin kan gitu. Kalau kita sih slow, aku make up udah pakai daster kan ya, slow gitu. Kalau kita sih suka make up enggak sombong ya. Dulu tuh aku tuh make up 2.500.000 tiap tahun tuh naik. Sekarang udah tahun ke-6. Enggak, kalau make up itu mahal atau enggak sebenarnya relatif. Ada orang yang bilang mahal memang. Ada orang yang, kirain aku sekian loh. Menurut aku enggak mahal sih. Mahal ke? Mahal gak sih ya? Standar lah. Makanya mahal murahnya itu relatif. Tergantung siapa yang beli. Iya benar. Itu tuh relatif, tergantung ya. Kalau orang yang itu ya pasti bilangnya mahal. Tapi kalau orang yang udah suka tuh rata-rata mereka bilang, ih kirain aku tuh kalian tuh 15 juta loh, 20 juta. Ya ampun kaya aku no. Ya diaminin aja. Jadi ini ya, buat teman-teman calon pengantin yang penasaran sama price list untuk tidak nanya ke A, nanya ke B, berapa sih make kalian itu, berapa sih, jangan. Kalian langsung hubungin admin. Ya, admin itu ada tertera di bio, itu harga paling akurat. Nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin. Ya, kalau masalah mahal tergantung. Kita mahal tergantung permintaan. Kamu nambah apa gitu. Kayak misalnya makeup 1 hari, terus akad resepsi beda hari, kan pasti nambah dong. Kalian aja pasti nambah kalau acara 2 hari, bener nggak? Aman nggak ya? Kalau beda akad resepsi beda hari itu sama ya? Kalau kami kan kalau makeup gitu kan Ya, kerjanya kerjanya kerja 2 kali, bayar asistennya juga 2 kali. Banyak. Kalau alhamdulillah banyak sekali yang ngikutin jadwal kita. Ini kita penuhi tanggal sekian nih. Kakak di sini tanggal berapa Kak? Ada yang sampai bolak-balik nanya gedung, nanya lagi ke kita bolak-balik akhirnya dia corona ujung-ujung. Corona ujung-ujungnya. Aku mau tahu nih fotografer yang mana nih, katanya kalian tuh katanya paling cerewet katanya. Ya Kang, tolong kita saksi aku apa sih gitu. Jadi ada yang fotografer yang ngomong kalau aku tuh lagi ngerias nggak boleh masuk gitu, itu nggak boleh masuk. Ya nggak boleh lah, kan pengantinnya belum pakai kerudung, kalian ini kan cowok, ayo dong. Ayo siapa yang ngomong?
Anak-anak lusa kali ini ngomong nih. Banyak lah, banyak-banyak. Suka aku nih. Aku nih tidak ada perantara Udah sejam soalnya. dah nih soalnya ya. Jujur ya, sebenarnya corona ini sangat merugikan di semua pihak. Ya kan? Bukan cuma make up, fotografer, catering, wedding, apalagi MC acara gitu kan. Kalau untuk make up tuh rugi banget karena yang seharusnya dia akad resepsi, selesai resepsi bayar dong sisanya, bener. Ujung-ujungnya kak resepsinya undur akad aja, sedangkan di akad kan mereka udah DP gitu loh. Jadi tuh ya nggak ada duit masuk lah. Ya ampun, sedih aku. Semoga corona cepat berlalu ya. Amin. Corona ini membawa berkah sih sebenarnya. Pertama, aku ambil hikmahnya, suami kan nggak ngantor 2 minggu. Terus. Ya, jadi kita quality time. Ada yang positif tuh biasa. Beda positifnya. Bisa masakin suami tiap hari, itu aja sih. Produksi meningkat. Produktivitas di rumah. Paling pesannya buat teman calon-calon pengantin itu, pilihlah vendor yang kalian yakin sendiri gitu loh. Maksudnya kita harus tetap sharing, nanyakan, bagus siapa. Referensi itu penting, tapi pilihan harus di tangan kita. Karena apabila pada saat acara berjalan ada apa-apa, kita tidak menyenangkan orang lain. Benar enggak? Ya, apalagi make up itu cari referensi boleh, aduh pakai siapa ya bagusnya, tapi tetap pilihan harus ada di tangan kalian sendiri. Karena misalkan entah mungkin make upnya ngapa-ngapa, kalian tidak nyalahin orang. Tidak sih. Terus booking aku jauh hari ya. Oke guys, jadi itulah kegiatan aku collab sama Luce, teman-teman Luce Studio. Jadi tadi ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang pertanyaan iseng, sebenarnya si Ari pandai mengimprovisasi pertanyaan dia, dan aku rasa itu tidak ada di daftar. Tidak ada di daftar. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tetap terus like video ini dan subscribe, jangan lupa aktifkan tanda lonceng dan share video ini ke teman-teman kalian semua. See you on my next video, bye. Model aku nih dulu. Cepatlah, gratis. Nanti kalau kita sewa dibayar.